Baik teman-teman, lanjut lagi ke topik pembahasan terkait dengan interview. Jadi di sini saya mau coba sharing sedikit terkait dengan beberapa pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada interviewer. Jadi jangan sampai saat kita sedang interview, saat kita diberikan kesempatan untuk bertanya, kita diam saja. Tolong jangan pernah lakukan hal seperti itu. Nah, supaya kita nggak bingung mau tanya apa, kiranya ada beberapa topik pertanyaan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan company value dan juga culture, atau terkait dengan nilai-nilai perusahaan dan juga budaya kerja tersebut seperti apa. Pertanyaannya seperti ini misalnya, apakah budaya perusahaan yang sedang dijalankan oleh perusahaan ini? Terus kemudian bagaimana sih cara menerapkan budaya kerja yang selama ini sudah dilakukan oleh perusahaan? Itu bisa ditanyakan terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan karir path. Apakah ada jenjang karir di bidang pekerjaan yang sedang saya lamar saat ini? Jika ada, jenjang karirnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh interviewer seperti apa. Kemudian terkait dengan people development, teman-teman bisa tanyakan seputar apakah saya saat bergabung di sini akan mendapatkan training-training khusus untuk meningkatkan kapabilitas dan juga skill saya saat menjadi karyawan. Seberapa seringkah karyawan mendapatkan training dalam perusahaan ini? Apakah perusahaan ini seringkali melakukan training baik secara internal ataupun eksternal? Itu bisa menjadi sebuah ide pertanyaan untuk ditanyakan kepada interviewer. Berikutnya, ini ada seputar do and don'ts-nya. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat menjalankan interview, baik secara online ataupun offline. Nah, yang pasti yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi interview adalah kita harus benar-benar dalam keadaan sadar penuh atau full perhatian, di mana dan apa yang sedang disampaikan oleh seorang interviewer itu perlu kita sampaikan dan kita simak dengan baik, sehingga kita tidak ketinggalan dan tidak ada miskomunikasi nanti dalam proses menjawab. Terus berikutnya, kita harus menunjukkan kepercayaan diri, optimis, dan juga punya energi yang sesuai dengan semangat kita untuk mengikuti proses interview yang sedang dijalankan. Jadi jangan sampai kita terlihat lesu, terlihat tidak niat, itu karena akan mencerminkan bahwa diri kita asal-asalan dalam mengikuti proses interview tersebut. Dan itu akan tercermin dalam cara kita berkomunikasi, dalam kita menyikapi interviewer yang sedang uh, yang sedang melakukan interview bersama dengan kita. Selanjutnya, kita juga harus perhatikan bahwasannya opini kita atau jawaban kita itu merupakan jawaban-jawaban yang rasional dan bisa diterima, serta realistis untuk dijalankan. Jadi jangan menceritakan atau menjawab sesuatu hal yang tidak rasional ataupun tidak realistis untuk diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Nah, jika teman-teman bingung ketika menyikapi sebuah pernyataan atau pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan ulang dan mengkonfirmasi ulang kepada interviewer untuk mengulangi pernyataan atau pertanyaan yang sedang disampaikan. Misalnya adalah, mohon maaf Bapak Ibu, saya masih belum mendapatkan maksud dari pertanyaan atau pernyataan yang Bapak Ibu sampaikan. Mohon berkenan untuk bisa mengulangi. Seperti itu contohnya. Kemudian eh, berbicara yang cukup. Cukup artinya cukup bisa didengar dan masih dalam batasan wajar dan sopan. Bukan kita terlalu keras, tidak pula kita terlalu rendah suaranya. Sehingga kalau misalkan kita terlalu keras, kesannya akan kita membentak. Kalau misalkan terlalu rendah, kesannya nanti akan membuat interviewer akan bertanya-tanya atau kita tidak berenergi kalau misalkan kita terlalu lemah suaranya. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah menjadi pendengar yang baik dan menjadi pembicara yang bagus. Jadi supaya tidak terulang-ulang, makanya kita harus mendengarkan dengan seksama. Apa sih maksud pembicaranya dan arahnya akan seperti apa? Begitupun dalam proses menjawab, kita harus sistematis, harus terstruktur, sehingga kita akan menjadi seorang pembicara yang baik. Terus kemudian di akhir jangan lupa ketika
sesi interview selesai, sampaikan terima kasih dan jangan meninggalkan grup begitu saja. Pastikan ucapan terima kasih sudah disampaikan dan mohon izin untuk meninggalkan media komunikasi baik secara online ataupun offline ini, teman-teman berpamitan. Dan salah satu contoh berpamitannya adalah mengucapkan terima kasih. Kemudian di poin dance-nya yang jangan dilakukan adalah jangan pesimis. Jangan melihat bahwasanya kita ini tidak mampu, tidak capable. Kalau kita misalkan dipanggil untuk interview, pastikan teman-teman optimis bahwasanya teman-teman mampu untuk melakukan dan menjalankan posisi jabatan tersebut. Terus yang kedua yang tidak boleh dilakukan adalah hanya menjawab pertanyaan dengan ya atau tidak. Misalnya pertanyaannya adalah pertanyaan yang membutuhkan alasan, membutuhkan gagasan, tapi teman-teman jawabnya ya dan tidak saja. Itu tolong jangan dilakukan, karena itu nanti akan mengurangi kesempatan teman-teman untuk bisa bergabung dengan perusahaan yang teman-teman lamar. Karena perusahaan membutuhkan seorang karyawan yang bisa berpendapat, beropini, dan menyampaikan ide gagasan yang membangun untuk memberikan dampak positif di perusahaan tersebut. Terus kemudian kita terlalu banyak berpikir sehingga kita tidak segera menanggapi atau menjawab. Itu juga kurang disarankan. Sehingga kalau misalkan teman-teman mendapat pertanyaan, diolah dulu beberapa detik baru teman-teman bisa menjawab secara langsung. Kira-kira jawaban seperti apa sih yang pas dan tepat untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh interviewer tersebut. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan interview teman-teman, ada beberapa model yang dijalankan secara umum, di mana pertama adalah BEI atau CBI. Ini dikenal dengan Behavioral Event Interview, ada Situational Based Interview, dan juga Brain Tester. Kita bahas pertanyaan pertama, yaitu model pertanyaan BEI atau CBI. Ini merupakan teknik wawancara yang menggali kompetensi dari para pelamar atau calon pegawai, di mana dilakukan untuk menanyakan secara sistematis dan terukur untuk mengumpulkan informasi seputar perilaku dan kebiasaan kandidat tersebut. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman kerja yang pernah terjadi di masa lalu, tentang keberhasilan ataupun kegagalan, dan cara menyikapi atas kondisi tersebut. Terus kemudian di model kedua yaitu situational based interview, yaitu model pertanyaannya hipotesis tentang bagaimana kamu sebagai seorang kandidat itu mengatasi situasi kondisi di tempat kerja. Jadi biasanya pertanyaannya membutuhkan jawaban hipotesa. Jadi tidak harus selalu dilakukan di masa depan, hanya untuk melihat bagaimana teman-teman menyikapi dalam situasi dan kondisi tertentu tersebut. Terus yang ketiga, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan unik dan nyeleneh biasanya. Itu biasa dikenal dengan pertanyaan brain tester. Ini merupakan pertanyaan seperti teka-teki yang menantang keterampilan memecahkan masalah seseorang. Atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tebak-tebakan. Dan itu kadang ditemui di beberapa model interview. Jadi ya teman-teman harus siapkan apapun bentuk pertanyaannya, pastikan teman-teman bisa menjawab dengan percaya diri, dengan tepat, dan terus kemudian dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah contoh pertanyaan dari beberapa model interview tersebut, teman-teman. Misalnya di CBI atau BEI, biasanya ditanyakan terkait dengan bagaimana cara Anda menyelesaikan tugas dengan deadline yang ketat. Nah, itu teman-teman bisa jelaskan. Cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebaiknya dilakukan dengan metode STAR. STAR itu adalah situation, task atau tugas, action, dan juga result-nya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, misalnya, cara menyelesaikan tugas dengan deadline yang ketat. Situasinya, pada waktu itu saya mendapatkan tugas dengan deadline yang sangat ketat. Sehingga tugas yang saya lakukan adalah menyusun timeline, menyusun tingkat prioritas untuk mengeksekusi tugas-tugas tersebut supaya tepat sesuai dengan apa namanya, dengan waktu yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan. Oke, kemudian langkah saya adalah melakukan tindakan mengerjakan
pekerjaan sesuai dengan prioritas pertama dulu. Ini adalah aksi pertama saya. Kemudian setelah tahap pertama selesai, sesuai dengan urutan prioritas, saya lanjut ke urutan proses kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dari aksi yang saya lakukan ini, dengan cara menyusun prioritas tersebut, akhirnya saya bisa berhasil menyelesaikan tugas yang deadline-nya ketat tersebut. Ya, result-nya saya sampaikan sekian persen, sekian persen, sekian persen, seperti itu. Itu adalah contoh menjawab pertanyaan dengan metode STAR. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu terkadang bisa dijawab dengan metode seperti ini, untuk lebih meyakinkan bahwasanya kita itu tahu dan menguasai keadaan, terus kemudian menguasai dan memahami apa yang harus dilakukan, sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Menjawab dengan metode pertanyaan STAR ini bisa juga dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di situational based interview. Jadi kalau di situational based interview, karena sifat pertanyaannya adalah hipotesa, belum tentu terjadi, hanya sekedar untuk melihat seberapa dalam analisa teman-teman. Itu juga bisa dilakukan menjawab dengan metode STAR, yaitu situation, text, action, dan juga result-nya. Terakhir yaitu pertanyaan model brain tester atau pertanyaan teka-teki. Ini bentuknya bisa bermacam-macam dan teman-teman harus siap ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya brain tester. Ini biasanya digunakan seorang interviewer untuk mengecek seberapa pintar teman-teman untuk beradaptasi dan seberapa cerdas teman-teman dalam menyikapi sebuah keadaan yang kadang-kadang tidak terduga terjadi. Jadi kadang pertanyaannya juga tidak selalu ada jawabannya, kadang juga tidak ada benar atau salahnya, sehingga kesiapan mental dan juga kecakapan untuk membawa diri supaya tidak bingung seperti apa, itu harus teman-teman siapkan untuk menghadapi pernyataan-pernyataan brain teaser seperti ini. Kadang pertanyaan-pertanyaan brain teaser juga sebagai intermezzo untuk mencairkan suasana supaya tidak tegang, supaya tidak terlalu kaku arah pembicaraan yang sedang dijalankan dalam waktu interview tersebut. Oke, terakhir teman-teman, di sesi pertama ini, seorang HRD atau recruiter itu adalah merekrut orang, bukan merekrut resume atau CV-nya. Sebagus apapun CV yang teman-teman tuliskan, seberapapun bagus portofolio yang teman-teman tulis di resume-nya, tidak akan berarti jika teman-teman tidak mampu bercerita, tidak mampu berkomunikasi, dan tidak mampu menyampaikan dengan yakin, dengan tepat sasaran, dan juga bertanggung jawab saat proses interview. Karena apa yang teman-teman tuliskan itu akan terlihat kredibilitasnya saat teman-teman mampu menceritakan dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman tuliskan dalam CV atau resume tersebut. Jadi, menulis resume adalah bagus, harus bagus dan sempurna, tapi cara kita untuk bercerita dan menjelaskan skill-skill kita, pengalaman kita, itu jauh lebih impactful daripada hanya sekedar tulisan-tulisan di CV atau di resume kita. Oke, ini adalah video terakhir di sesi pertama. Selanjutnya teman-teman akan belajar di topik berikutnya. Terima kasih sudah bergabung, sampai jumpa.